Buat Anda yang juga masih malu ketika mau sharing konten di sosial media, bisa dijadikan video ini sebagai inspirasi atau bisa cari tahu kalau strategi yang saya lakukan ini adalah cukup berhasil untuk mengatasi hal tersebut. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, mungkin di antara Anda semua juga pernah mengalami yang namanya, aduh aku males nih, mau bikin konten masih malu, bikin konten di sosial media, terus nggak pede sama konten yang dibuat. Habis itu juga masih ngerasa belum siapa-siapa dan masih kayak belum pantas buat sharing konten tersebut. Nggak cuma teman-teman semua, tapi saya juga pernah mengalami hal tersebut. Kalau cara saya menyikapinya adalah takut itu adalah hal yang wajar. Tapi tinggal gimana cara kita menyikapi hal tersebut dan menyelesaikannya dengan bagus. Yang bikin saya cukup tertantang dengan kata-kata ini. Hari gini kok masih malu buat sharing hal positif dan bermanfaat buat orang lain. Udah gak zaman coy. Itu salah satu quotes yang ada di sosial media yang saya kutip. Itu yang bikin saya cukup merasa tertantang buat berani sharing konten di sosial media. Yang pertama yang saya lakukan untuk mengatasi ketika saya malu bikin konten, saya nggak pede sama konten saya. Yang pertama, saya ganti what if menjadi as if gitu ya. Contohnya, ntar kalau kontenku di skip orang gimana ya? Itu contoh what if. Kalau solusinya saya ubah what if menjadi as if, yaitu kalau ntar orang-orang betah mantengin konten yang saya buat gimana ya? Jadi saya ubah hal yang negatif, yang overthinking, yang bikin saya ngedown itu jadi sesuatu hal yang positif, yang bikin saya semangat buat bikin konten di sosial media. Nah selanjutnya yang kedua yang saya lakukan adalah tugas saya adalah bergerak, bukan menentukan hasil. Jadi intinya saya harus bergerak aja, bikin konten, menyelipkan informasi di setiap konten. Siapa tahu konten itu bisa bermanfaat buat orang atau mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya intinya saya cuma ingin terus bergerak. Kalau masalah hasil sih bukan urusan kita, karena tugas kita adalah berusaha. Nah untuk yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya langsung action, mulai aja dulu, habis itu diperbaiki selanjutnya. Nah, karena kan biasanya ketakutan itu kan sesuatu yang benar-benar menakutkan dan bikin kita nggak bisa melangkah dan menghambat kita untuk melangkah lebih maju lagi. Nah, itu buang-buang waktu aja, yang akhirnya ketika saya dikendalikan oleh overthinking, saya jadi nggak produktif dan saya nggak bisa bikin konten di sosial media. Yang keempat, yang selanjutnya ini yang saya lakukan untuk mengatasi ketika overthinking itu datang adalah saya benerin sosial media saya dengan menonton ataupun menikmati konten-konten yang memang relate dengan yang saya butuhkan. Itu artinya saya harus membetulin yang namanya faktor lingkungan. Salah satu contohnya, saya ada komunitas Content Attackers Community, teman-teman juga bisa join di sana. Itu salah satu contoh aktivitas saya untuk meningkatkan semangat. Habis itu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki visi yang sama, misi yang juga sama. Habis itu juga lingkungannya orangnya itu saling support, nggak ada saling ngejudge. Intinya kayak gitu. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Nah, ada 4 itu tadi ya. Yang pertama, ubah what if menjadi as if. Yang kedua yaitu tugas saya adalah bergerak. Yang ketiga, mulai aja dulu, perbaiki selanjutnya. Yang keempat, filter lingkungan. Oke, kalau teman-teman mau join juga di lingkungan yang seperti ini, bisa langsung klik linknya ada di deskripsi atau masuk di ini. Saya tampilkan di layar linknya, ntar langsung diketikkan ataupun langsung masuk. Karena ini nggak bisa diketikkan ketika masuk aplikasi, tapi cuma bisa teman-teman dapatkan lewat link. Masuknya lewat link aja. Kalau dicari di aplikasinya nggak bakal ketemu karena ini sifatnya secret. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.